Baik, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Berlimpah rasa syukur kita pada Allah Azza wa Jal yang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir kembali menumpang hidup di buminya ini. Menumpang hidup untuk mengais ampunannya, rahmatnya, serta mempersiapkan sebuah kehidupan yang lebih kekal dan abadi di akhirat nanti insya Allah. Mudah-mudahan bersama Rasulullah serta orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat serta salam terbaik kita kepada imam kita, kepada pemimpin kita, kepada kiai kita, kepada guru besar kita yang semua sisi kehidupannya Allah sempurnakan. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti dan meneruskan jejak dakwah dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah hari ini saya bersyukur dan bahagia sekali karena akhirnya setelah tertunda beberapa kali, Kang Rizky, buku ini akhirnya bisa diterbitkan oleh Sigma. Dan alhamdulillah saya mengucapkan alhamdulillah, dan khususnya untuk keluarga saya, ibu bapak saya, abah mama saya yang ada di kampung di Jambi. Dan yang tidak kalah penting yang banyak mensupport saya dalam buku ini adalah istri saya, Dr. Revana Yogianti, dan anak-anak, 4 orang anak dan kakak adik saya, dan khususnya yang patut harusnya saya mengucapkan jazakumullah khair juga kepada Sigma yang diwakili atau dikomandanin ya oleh Ustadz Riza Zakaria dan Dewan Redaksi yang saya sering baca cuman tidak tahu siapa orangnya, taunya Pak Samsu saja yang alhamdulillah hari ini hadir semua. Lagi-lagi semoga ini jadi amal jariah buat Bapak Ibu semua, dan yang tidak kalah pentingnya ternyata yang subhanallah dengan Allah kasih titipan ilmu juga kepada Teh Isma ya, yang memfoto ya, memfoto luar biasa sampai isi saya kagum ini. Ini propertinya luar biasa banyak, masya Allah. Semoga jadi betah bacanya. Jadi mungkin lupa bikin resepnya, lihat fotonya saja. Itu mungkin dan sekalian karena ini pesan pengantarnya mungkin Kang Rizky ya. Jadi satu hal yang harus kita pahami bahwa tidak ada jaminan kesembuhan semua ya. Karena konsep kekuatan, kesehatan atau pengobatan dalam diri atau benak seorang muslim itu adalah akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya berkaitan dengan kesehatan yang Allah sudah janjikan dalam Al-Qur'an, fa iza maritu fa huwa yashfin, maka kembalikan semua kepada Allah. Karena bisa jadi cuma minum air putih saja Allah sembuhkan. Karena bisa jadi cuman katakanlah mungkin dalam pandangan kita dia mengkonsumsi hal-hal yang sederhana, tapi Allah berkehendak sembuh, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Ini yang harus jadi kekuatan untuk kita, yang hal tersebut tidak ada dalam pengobatan yang dibawa oleh Barat. Ya, maka ini yang perlu kita camkan baik-baik. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala baru sekalian menunjukkan tanda-tanda kebesarannya ya kepada kita semua dengan apa yang diciptakan di atas bumi ini. Sebagaimana ayat dalam surat Fussilat tadi, Allah berfirman kepada kita semua bahwa Aku akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Ini salah satu hal yang prinsip sekali ya. Sehingga kalau kita lihat barang-barang seperti ini ya, saya nyebutnya produk ciptaan Allah kayak begini, kita mungkin boleh kagum dengan mereka, tapi kagumilah yang menciptakannya. Itu pesan pentingnya. Karena di dalamnya sudah Allah install tanda kutip berbagai macam kebutuhan manusia untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah dan Khalifatul Ard. Itu yang harus kita pahami. Sehingga ketika Anda minum jahe, kunyit, apel lengkuas, segala macam, berdoalah pada Allah. Ya, mintalah kepada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh rasa, sepenuh jiwa. Yang disitulah nanti kita akan merasakan Allah maha baik. Ya, Allah begitu luar biasa kasih sayangnya kepada kita semua. Dan yang terakhir mungkin sebelum saya serahkan lagi kepada Kang Rizky adalah bahwa
Pengobatan yang sejati adalah pengobatan yang menjadikan Al-Quran ya dan Sunnah Nabi SAW sebagai pengobatan yang utama. Ya, itu kata kuncinya. Dan lagi-lagi ini tidak ada pada pengobatan modern yang dibawa oleh Barat. Tentunya tidak ada karena di situ tidak ada penjelasan ya penerangan tentang itu. Maka Al-Quran ya yang menjadi janji dari Allah yang tadi kita sempat mendengar dalam tilawah yang tadi pagi dibacakan bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'ur rahmatul lil mu'minin. Kalau Anda atau kita minum jahe mungkin kunyit kemudian belum sembuh, naikkanlah dosisnya, kan gitu. Kalau kita minum mungkin makan kurma, serai apa gitu belum ada tampak tanda-tanda kesembuhan, maka naikkanlah dosisnya. Sama juga dengan Al-Quran. Ketika penyakit tak kunjung sembuh, ketika penyakit tak kunjung menampakkan perbaikan, maka naikkanlah dosis Al-Qurannya. Ini pesan utamanya. Ya, demikian. Masya Allah, naikkan dosis kita bersama dengan Al-Quran. Ini mungkin yang seringkali terlupa oleh kita semua. Kita sibuk dengan ikhtiar-ikhtiar yang memang terlihat, namun ada istilah ikhtiar langit, bagaimana kita kembali dengan Al-Quran yang ada syifa di dalamnya bagi orang beriman. Ini menjadi pesan penting dalam pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai dok, saya juga ingin menyampaikan kepada sahabat dan juga pemirsa, sahabat MKTV yang menyimak, Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Zaidul Akbar nanti berkaitan tentang resep ataupun berkaitan dengan buku ini, Anda boleh sampaikan dengan format nama, spasi nomor handphone Anda. Sekali lagi nama, spasi nomor handphone Anda, karena insya Allah nanti beberapanya, kalau tidak salah ada 10 ya, 10 penanya terbaik, nanti insya Allah akan mendapatkan door prize menarik dari Syamil Quran, dan nanti pun kita akan coba undang juga pada waktunya ya, Bang Tengku Wisnu, mudah-mudahan nanti di pertengahan obrolan kita beliau bisa bergabung. Baik, sebelumnya juga kita ingin, Cek tes. Baik, mohon maaf sedikit kesalahan teknis ya, tapi alhamdulillah ala kulihal kita bisa kembali optimal, kembali menyapa Anda. Sekali lagi Bapak Ibu, sahabat semua, pemirsa ataupun sahabat MKTV yang menyimak kami di MKTV, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Zaidul Akbar di kesempatan kali ini, silakan layangkan melalui Q&A atau nanti boleh raise hand juga jika Anda ingin bertanya secara live. Jika Anda menyapa melalui Q&A, silakan sertakan nama Anda dan juga nomor handphone. Sekali lagi, nama Anda, spasi nomor handphone, karena nanti insya Allah yang terbaik akan mendapatkan door prize dari Syamil Quran. Begitu informasinya ya. Baik, sudah banyak sekali bahan-bahan yang ada. Tadi pesan dari Dr. Zaidul Akbar, kita jangan hanya kagum terhadap ini semua, namun kagumilah Sang Pencipta. Dokter ya. Baik, kita mulai dari mana nih dok untuk kesempatan kali ini untuk mempraktikkan hal-hal yang ada dalam buku resep ini dok? Ya baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, sebenarnya ada banyak ya ratusan resep Kang Rizky yang bisa kita explore ya. Iya. Dan juga nanti mungkin sepertinya juga akan ada testimoni dari beberapa sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita juga yang subhanallah dengan izin Allah pastinya mereka bisa kembali baik dan kembali sehat. Kan dalam bismillah pastinya. Yeah. Bahkan dalam kondisi yang penyakit cukup berat gitu kan, sampai sempat tadi saya dalam perjalanan ke sini tadi salah satu saudara yang mengantarkan saya ke sini membersamai dokter ya. Saya tadi itu Masya Allah, saya luar biasa kagum ya, sangat kagum ya. Kenapa? Ternyata segitu dahsyat ya produk ciptaan Allah ini ya. Nanti mungkin sepertinya ada itu ya sesi itu ya. Boleh nanti insya Allah kita siapkan. Dan Bapak Ibu sekalian banyak sekali ya yang kita bisa eksplor dari sini ya. Karena di depan saya ini sudah lama saya nggak praktek kayak begini. Aduh, Masya Allah. Biasanya kajiannya online terus. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang alhamdulillah kayak ikan ketemu air. Iya. Senang sekali ya. Senang banget ya. Saya tadi pengennya kayak bakul jamu gitu. Jadi bawa jamu, bawa bakul gitu kan. Tapi hari ini agak itu sedikit lah, beda sedikit. Baik, Bapak sekalian di depan saya ini ada banyak sekali bahan-bahan ya. Ada tempe ya. Ada tempe ya, mungkin kamera bisa ditunjukkan ya. Yang ini udah fenomenal banget ya kalau yang bagi Anda yang menyaksikan kajian-kajian saya tentang tempe yang biasanya nggak digoreng ya. Di apa tuh dok? Dimakan ya, dimakan langsung. Nah, biasanya sandwich dengan kurma ya. Nah, kali ini saya mau kasih hadiah
ini pembukaan dulu. Ini sebenarnya nggak ada di resep di buku, tapi ini makanan yang subhanallah kalau insya Allah ya kita ngerti cara makannya itu enak sekali ya. Baik. Ini spesial bagi pemirsa yang hadir sekarang ya. Nah, saya dan yang jadi bahan percobaan untuk mencoba ini tentunya Kang Rizky. Siap dok. Hari ini dengan kan, senang hati dok. Hari ini kan beliau datang ke sini nih judulnya bantuin saya gitu kan. Nah, Alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah sekarang kita ini resep sederhana ya, tapi Masya Allah ketika Anda makan tempe kayak begini yang dikasih kurma, dikasih apa kurma? Madu ya. Dan tambahkan sedikit sama garam ya. Iya. Oke. Kita aduk-aduk sedikit. Masya Allah. Ini tester jadi nggak banyak ya, karena kan kalau banyak doyan. Doyan nanti. Jadi Masya Allah tester saja, nanti Bapak Ibu bisa coba. Kenapa tempe ini menjadi salah satu makanan atau hal yang sangat favorit buat saya dan sering saya sampaikan, karena memang ini the best food ya. Sayangnya Indonesia, Kang Rizky, itu nggak banyak atau belum mendapatkan tempe sebagai makanan tersehat di dunia. Yang dapatkan Korea tuh dengan makanan mereka. Tapi Indonesia dapatnya makanan paling enak sedunia. Betul. Namanya apa? Sudah tahu. Ya. Nah, jadi kayak begini Kang Rizky. Ini ya Bapak Ibu sekalian nih, subhanallah ya. Saya hancur-hancurin sedikit, nggak apa-apa pakai propertinya Teh Isman ya. Dan ini lezat ya. Sedamping lezat. Di sini terkandung atau tempe kan kita tahu adalah makanan probiotik ya. Makanan probiotik fermentasi yang menggunakan ragi, dan ketika ragi itu bertemu dengan atau makanan fermentasi itu bertemu dengan madu. Madu itu saya lebih suka menyebutnya dia prebiotik. Maka probiotik ketemu dengan prebiotik akan cakep tuh. Jadi namanya simbiotik. Probiotik ketemu dengan prebiotik. Dan ini tempenya tidak digoreng ya. Sebenarnya ini yang sering banget orang mengatakan ini tempe mentah. Tempe mentah. Ya, tempe mentah. Padahal nggak mentah. Padahal nggak mentah. Iyalah, kedelainya kan udah direbus. Oh iya betul. Ya. Kan kedelai udah direbus ya. Jadi Masya Allah. Jadi saya udah matang ya. Jadi putih-putihnya itu adalah itunya. Raginya. Nah sekarang coba Kang Rizky. Alhamdulillah. Dicobain dulu. Ini jarang-jarang nih langsung dibikinin sama Dokter Zaidul Akbar ya. Biasanya katanya rasanya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Nah itu slogan rumah makan. Masya Allah. Nggak kayak tempe mentah ya. Enak. Ya? Bener nggak bohong ya? Nggak bohong. Karena dibantu madu juga jadi manis ya. Kadang ada beberapa orang, enak dok, enak, tapi wajahnya sedih. Oh ada ya? Ada. Ini wajah bukan sedih kan ya dok ya? Harusnya bahagia ya. Karena probiotik atau makanan fermentasi itu salah satu makanan yang bisa menguatkan enzim dan menghasilkan hormon bahagia. Jadi kalau Anda pengen bahagia, maka makan makanan yang menyehatkan usus ya. Salah satunya tempe. Menarik. Jadi beneran enak ya? Beneran enak. Kalau enak tolong dihabiskan. Oh siap dok. Ini cocoknya dimakan kapan dok? Boleh buat sarapan nggak dok? Paling tidak cocok waktu tidur tentunya. Oh iya. Kalau paling cocok ya saat itu ya, saat ya pagi ya, sarapan pagi nggak masalah, boleh kita makan itu ya. Sarapan pagi atau mungkin siang juga boleh, karena tempe itu Bapak Ibu sekalian itu kan mau lagi? Baru habis dok. Oh. Jadi tempe itu ya subhanallah ya. Ini kalau di jus lebih dahsyat lagi. Nantilah kita coba. Di jus dok? Iya. Jadi minuman dong dok? Oh iya. Jus tempe campur air, campur kurma, campur madu, campur jahe sedikit. The best. Masya Allah ya. Mudah-mudahan istri saya lagi nonton nanti tambah menu satu lagi. Dan itu tempe ada seratnya ada, probiotiknya ada, proteinnya ada, tambah dengan madu atau kurma sebagai sumber asam amino. Masya Allah. Ini memang resep ini tidak ada dalam buku ini ya, dalam buku resep sehat ini ya Bapak sekalian. Ya, tapi dalam buku ini nggak ada. Ya, cuman ini pembukaan dulu lah. Betul. Biar Kang Rizky ada tenaga untuk bicara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masya Allah ya. Nah, lalu Bapak sekalian ada banyak ya, ada banyak resep yang kita bisa explore sebenarnya yang
resep-resep ini sebenarnya simple, mudah, murah. Bahkan kalau boleh saya katakan kalau nanam sendiri di rumah gratis gitu loh. Nanam sendiri bisa di rumah Bisa ya? lah. Ya kan kalau Anda punya lahan sedikit gitu, tanam kunyit, jahe, segala macam kan bisa. Bisa, betul. Gitu kan, yang kita sebutnya tanaman obat keluarga. Nah, apotek hidup katanya. Nah, salah satu resep Bapak sekalian yang biasanya itu ini resep yang banyak ya menyelamatkan wanita-wanita dari kasus-kasus menstruasi yang bermasalah. Dan juga banyak menjadi wasilah tentunya biiznillah dengan resep ini bagi yang ingin promil. Oh. Kayaknya ada testimoni tuh yang ingin promil itu. Berarti saya gak bisa minum ini dok ya? Boleh. Oh boleh. Masalah karena kan laki perempuan kan harus diperbaiki juga. Oh iya. Jadi betul ya. baik suaminya atau istrinya. Resepnya cuma menggunakan ini saja, Kang Rizky. Iya. Kunyit ya. Kunyit ini ya Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian salah satu bahan, kalau boleh saya katakan kunyit adalah salah satu herbal terbaiknya Indonesia. Iya. Bahkan bukan Cina, India ya. India itu merupakan salah satu negara yang kabarnya demensianya itu kecil sekali. Demensia itu pikun. Karena? Ini kunyit. Kunyit. Oh iya. Gitu. Kabarnya begitu yang pernah saya baca dalam salah satu tulisan dokter di sana. Ya. Apa tuh namanya? Kalau kita dalam Islam tentunya kalau mau mencegah pikun baca Quran. Betul. Tapi kalau secara fisik ya ini gitu kan. Nah itu resep ini cuma mengandalkan kunyit seperti ini Bapak Ibu sekalian ya kita ya takaran feeling lah ya kalau bahasa saya. Ya mungkin sejempol 2 jempol. Ya. Lalu Anda tambahkan serai sedikit. Wah serai mantep tuh anget. Ya. Lalu dikasih air panas. Tiba-tiba hening begini. Tiba-tiba hening. Ini sambil membayangkan, mungkin di rumah ada yang sambil praktek juga dok. Oh ya silakan. Ini Masya Allah ya resep ini. Oh langsung berubah warnanya ya? Ya karena kunyit ya. Kunyit kalau kita kasih air panas atau air biasa langsung berubah. Lalu tambahkan sedikit maaf sama jeruk nipis. Jeruk limau ya? Kalau biasa kan yang jual jamu kan apa ibu-ibu jual jamu, sekarang abang-abang jual jamu. Abang Jaidul jual jamu gitu. Nah tambahkan sedikit sama jeruk nipis. Ini Bapak sekalian, Masya Allah ya, sekali lagi resep yang sangat-sangat powerful ya, untuk membersihkan rahim, ya, menguatkan pencernaan, membersihkan pembuluh darah juga, dan reproduksi ya. Betul, betul. Nah kita tambahkan sedikit sama madu, ya secukupnya ya, sampai terasa agak manis. Wah, seger nih. Enak gimana gitu pagi-pagi dok? Betul, enak banget ini resepnya. Tadi saya pikir mau kasih ke Ustadz Riza, tapi beliaunya sudah, oh masih ada, oh sini. Resep ini juga, boleh. Masya Allah ya, silakan. Namanya juga kita live santai. Ini resep juga yang kemarin sempat saya kasihkan kepada Gubernur Sumatera. Masya Allah ya, saya bikinkan. Mana dia garamnya? Jarang-jarang nih. Kenapa? Keren ini. Jadi ini selain resep buat memperbaiki pencernaan, reproduksi, juga bisa menguatkan fungsi otak kita. Ini sebenarnya agak panas ya. Kita tambahkan kasih sedikit sini, kasih air biar bisa langsung diminum. Bismillah. Dilayani langsung sama Ustadz Riza, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kapan lagi saya berbuat, antum kan sudah banyak berbuat baik ke saya gitu. Terbalik. Lalu dikit lagi. Jadi tadi isinya apa? Kunyit, serai, sama jeruk nipis. Kasih dikit garam. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun pengen minum. Ada sedikit asin, ada sedikit semriwingnya, ada sedikit pahitnya, ada sedikit segernya. Betul? Enak banget. Coba liatin mukanya, enak banget ya. Enak banget ya. Bukan terpaksa kan? Enggak. Enak sekali. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang jamu herbal tuh orang identik banget dengan pahit dan segala macam. Padahal kalau kita olah sedikit ya, tambahkan jeruk nipis, tambah madu, tambah garam, subhanallah. Nah ini mungkin habis ini jatahnya Kang Rizky nih. Siap. The best ya? Masya Allah ya. Segar banget.
Bener, seger banget. Ya. Masya Allah. Dan itu kalau Bapak Ibu rutinkan minum ya 3 bulan ya, jantung akan baik, pembuluh darah akan baik, pencernaan akan lancar. Setiap hari sekali aja. Sekali aja. Atau biasa saya sarankannya itu malam, Ustaz. Jadi malam biasanya saya sarankan kita jelang tidur ya mungkin setengah jam sebelum tidur kita minum itu ibarat kata kalau mungkin bahasa saya begini ya, restoran kan kalau mau tutup dia bersih-bersih dulu. Iya. Nah bersih-bersih itu kan ada yang bersihin petugasnya. Betul. Nah mereka nih kalau kita minum petugasnya. Oh, Masya Allah. Karena itu konsepnya dari Al-Quran yang saya sering sampaikan juga bahwa malam tuh waktu istirahat, waktu bersih-bersih badan. Maka sebelum kita tidur itu bekali dulu badan kita dengan petugas kebersihan yang lebih banyak lagi. Gitu. Keren banget dok. Masya Allah ya. Jadi ini Enak. kalau boleh saya katakan resep ini it saves many life. Ya, banyak sekali menyelamatkan teman-teman yang bermasalah ya dari mungkin masalah reproduksi, masalah jantung, bahkan asam urat, kolesterol. Dan ingat Bapak sekalian, bahan-bahan seperti ini ya kalau kita lihat jangan melihat cuma dari satu sisi saja. Tapi mungkin kalau boleh saya katakan kunyit saja ada puluhan bahan aktif di sini gitu kan. Jadi saya boleh katakan solusi penyakit degeneratif untuk umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia khususnya di negeri ini adalah rempah-rempah ini. Dan tinggal kita apa ya? Kalau bahasa saya itu di rebrand. Iya betul dok. Banget betulnya itu. Di rebrand sehingga nanti orang minum jamu tuh jadi tren. Gaya hidup. Gaya hidup dan bangga minum jamu. Lah ngapain juga bangga minum soda? Lebih baik kita bangga minum ini. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak ini dok. Kak Rija mau tetap di sini atau mau diganti? Sudah Oh, yang profesional di situ. Nanti saya kaku lidah. Siap. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Masya Allah. Tapi enak ya? Oh lezat Enak, sekali ya? dok. Baik. Lezat. Mudah-mudahan minuman rutin juga buat keluarga. Iya, ini bukan basa-basi, beneran lezat, Beneran. bener-bener lezat. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih dok. Nah, karena Kang Rizkinya tadi menepi sebentar, nah kita kasih cicip sama beliau juga. Baik, alhamdulillah. Kebagian juga. Kita kan santai-santai aja kan ini kan. Santai aja dok, Santai aja. alhamdulillah. Karena juga audiennya juga goib nggak kelihatan. Sebetulnya banyak di sana ya. Yang beneran kelihatan nggak anu di luar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wah, seger dok. Segar? Ya, Masya Allah. enak dan kalau anget enaknya ini kayaknya. Betul. Ya kalau mau dibikin dingin juga nggak apa-apa. Ya mungkin nanti dibikin dalam kemasan ya. Botol gitu lalu masukin di kulkas juga tidak masalah. Ya. Nah itu tanda-tanda yang enak tuh begitu dihabisin. Izin saya habiskan dulu dok ya. Betul, silakan. Masya Allah. Nah itu salah satu resep ya Bapak Ibu sekalian ya yang subhanallah resepnya juga banyak sekali lagi membantu. Baru satu resep ya. Jadi kalau kita bongkar, kita buka itu apa namanya kandungannya itu masya Allah ya. Ada serai di situ, ada kunyit ya, ada apa tuh namanya jeruk nipis. Saya tambah. Sebenarnya garam ya, garam seperti ini ya, garam mineral seperti ini atau garam laut seperti ini yang non refinasi itu kita sangat perlukan dalam pembuatan herbal-herbal atau jamu-jamu seperti ini untuk memudahkan penyerapannya. Oh fungsinya untuk memudahkan menambah penyerapan. Itu salah satu resepnya. Dan ada satu resep lagi yang ini juga biasanya saya berikan kepada orang-orang yang mengalami gatal. gatel. Wah cocok nih. Seperti antum nggak gatel lah. Masa ganteng-ganteng gatelan. Ya. Cocok bagi yang membutuhkan Jadi, maksudnya. Maksudnya apa ya? Orang-orang yang mungkin ada eksim ya atau psoriasis itu resepnya cuma 3. Resepnya cuma 3. Jahe, lengkuas, serai. Jahe, lengkuas, serai. Oh, ini aja. Wah ini itu mungkin setiap hari ada di rumah dok. Jahe, ya ini lengkuas. Ya sebenarnya ini kurang lebih ini resepnya juga ada di buku saya juga, nanti Bapak bisa dapatkan. Paling bagusnya ini diparut, ya ini diparut, ya diparut. Kemudian nanti parutannya itu ditambahkan air mendidih, selesai diparut, ya 5 cm saja. Tambah air mendidih kurang lebih selama 3 menit, tunggu dia keluar bahan-bahan tadi. Lalu apa namanya? Setelah itu disaring, ya jadi disaring. Ya. Jatuh.
Hasil saringannya, terus sekalian, kan ada ampasnya tuh. Iya, betul. Nah, ampasnya itu kan sudah bekas parutan, itu ditambahkan dengan minyak zaitun. Oh, olive oil. Nah, olive oil, kemudian ampasnya tadi dibalurkan ke bagian yang gatal. Oh, jadi obat dalam sekaligus obat Iya, luar. dan obat luar, obat dalamnya ini. Masya Jadi kita pakai air panas juga kayak begini ya. Kayak sama Didi nggak apa-apa kayak begini. Jadi tadi bahannya jahe, Lengkuas, serai. Ya. Sesimpel itu coba. Masya Allah. Tapi subhanallah biiznillah banyak kasus psoriasis yang saya dapatkan menggunakan resep ini biiznillah itu 1 pekan sudah selesai. 1 pekan. Pekan. Setiap harinya berapa kali? Ya 2 kali lah. 2 kali sehari cukup. Itu subhanallah ya. Saya kadang-kadang semakin hari itu semakin kagum Bang Zikri dengan ini ya. Semakin kagum dengan ini dan subhanallah ya ternyata Allah membekali mereka-mereka ini dengan berbagai macam bahan-bahan berkhasiat. Betul. Karena kan logikanya beginilah. Gimana? Contoh begini. Iya. Ya. Tani yang nanam jahe ini, dia potek jahe ini, Iya. dia tanam. Itu doang kerjanya dia siram. Iya. Ya kan gitu kan? Iya. Tapi subhanallah Allah bekali dia dengan ginjerol, ya anti kankernya, anti asam uratnya, anti darah tingginya, anti dalam ini. Masya Allah. Buka aja literatur yang tentang itu. Temulawak juga sama. Iya. Ya salah satu itu. Jadi Masya Allah ya kita, saya katakan bersyukur banget tinggal di Indonesia. Betul. Bersyukur banget. Itu ini salah satu resepnya. Cuman ini kan belum matang dia, belum keluar semua. Idealnya kan tadi diparut dok ya? Ya, diparut. Nah, ada juga biasa saya satu. Ini resep juga resep simpel sekali. Ya. Kang Zikri ya. Menggunakan ketumbar. Ya, ketumbar. Oh iya. Ada sutradara. Mangkoknya diamankan dulu. Sutradara bilang geserin. Baik. Baik dok, sambil lanjut dulu dok ya, izin. Gimana? Tampaknya kita sudah terhubung nih dengan Bang Teguh Oh Wisnu. iya. Sudah bisa disapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Teguh Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Wah, saya aja nih yang kayaknya kalah jenggotnya. Masya Allah. Baik, Ustaz Zaidul gimana, sehat Ustaz Zaidul? Menyimak dari awal ya Bang ya, melihat Tadi demonstrasi Dr. belum Zaidul. nggak dari awal, tapi ada beberapa tadi sudah lihat resep dari Ustaz Zaidul ya. Ada beberapa tadi yang sudah lihat dan memang sudah mencoba mempraktekkan sendiri di rumah. Alhamdulillah sudah Ya. sedikit banyaknya sempat dicoba juga di rumah. Tapi melihat hal yang sedang kita lakukan hari ini bersama dengan Dr. Zaidul, apa nih yang muncul di benak Bang Teguh Wisnu? Apa mungkin pesan yang didapat mungkin? Nah ini mungkin mudah-mudahan masuknya jatuhnya ilmu yang bermanfaat ya Ustaz ya. Jadi maksudnya ilmu yang bermanfaat yang selama ini mungkin kita tidak mendapatkannya di kalau kita bilang kita sakit, kita datang ke dokter, terus dikasihnya kan obat gitu. Iya. Nah sekarang memang banyak teman-teman saya yang sampaikan bahwa kalau misalnya sakit jangan langsung ke obat gitu karena kimia lah dan lain-lain gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh minum obat, bukan berarti seperti itu gitu. Nah, cuman memang orang tua kita kan juga menyampaikan bahwa mencegah lebih baik ya, jadi daripada mengobati. Nah, ini salah satu ikhtiar yang kita lakukan selain kita berdoa kepada Allah ya, kita pasti berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kesehatan, tapi kan harus ada ikhtiarnya juga nih. Betul. Nah, salah satu ikhtiarnya, alhamdulillah sebenarnya yang sering itu istri. Jadi kalau saya apa-apa, saya langsung tanya ke istri, sayang apa nih, Dokter Zaidul bilang apa kalau ini. Oh bentar aku buatin. Nah, yang pernah itu waktu itu flu kan, terus sayang apa ya kira-kira yang dari Dokter Zaidul gitu kan. Terus kalau nggak salah ya dok ya, mohon dikoreksi dok. Jadi ada lemon gitu, terus pakai kunyit 2 kunyit ya. Terus pakai madu, air hangat. Nah, itu ajib. Aduh, mantap. Itu jadi waktu saya lagi flu tuh saya minum pagi sama
saya lupa pagi, siang, malam apa, karena memang enak juga kan, lemon pakai madu segala macam juga enak, selain enak juga menyehatkan. Dan alhamdulillah 2 hari, saya lupa 2 hari atau 3 hari berturut-turut saya minum itu, flu saya alhamdulillah atas izin Allah menghilang gitu. Nah, sekarang dengan ada buku JSR ini udah sangat membantu nih. Saya bahasanya nggak merepotkan istri saya lagi kan. Saya tinggal buka resep ini gitu kan. Paling nggak ada yang nggak ada nih tapi Dokter Zaidul, resep kangen gitu. Nah itu agak bingung tuh carinya kemana resep kangen istri. Nanti insya Allah kita juga berikan kesempatan Bang Teguh Wisnu untuk menyampaikan pertanyaan di momen Q&A nanti ya. Tapi sejauh ini kalau misalnya sudah dipraktikkan dan manfaatnya sudah dirasakan, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang sedang menyimak juga nih? Ya, tadi mungkin ini juga ya Mas ya. Maksudnya udah beberapa ada yang disampaikan, ya, tapi betul. Poinnya memang, mohon maaf ya nih, karena weekend kita di rumah nih. Iya, weekend jadi, waktunya santai dengan keluarga ya. Iya. Nah jadi memang poinnya adalah teman-teman semua yang mungkin lagi menyimak hari ini ya, webinar ini, Masya Allah ini satu hal yang memang kita harus perhatikan. Saya baca tuh buku Ustadz Zaidul ya, maksudnya sebentar, di sini suaranya agak ramai. Masya Allah. Saya pindah dulu. Alhamdulillah. Selamat melahirkan Bang Teguh Wisnu, alhamdulillah ya. Sebentar dulu saya pindah di sini biar ya takut ini suaranya terganggu nanti. Baik. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman semua yang sedang menyaksikan acara ini, event ini ya, Masya Allah, ini satu hal yang memang apa bahasanya ya kan, ada beberapa hadis ya, yang mungkin semua teman-teman sudah tahu juga bahwa penyakit diturunkan tapi ada penawarnya atau ada obatnya. Obatnya dalam arti ya yang dari alam juga gitu ya. Nah ini alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu dengan Dokter Zaidul ya. Dalam arti beliau mengolah hasil alam sehingga ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri. Bahkan hal-hal yang kecil gitu. Dalam arti selama ini saya kan nggak tahu kalau saya ya. Kayak bawang itu ya bawang, makan bawang aja gitu loh. Bawang merah, bawang putih. Bahkan saya paling suka sebenarnya bawang merah digoreng. Memang ini kan bertentangan sama Dokter Zaidul. Selama ini kan seperti itu ya Bang ya? Iya memang waktu itu bawang merah tuh aduh enak banget ya Bang. Bawang merah digoreng gitu maksudnya ya. Ternyata ada manfaat yang lain kalau misal kita mengetahuinya gitu kan. Nah hal-hal yang kecil seperti itu. Bawang putih dan lain-lain gitu. Dan itu gampang banget, mudah banget kita cari di mana-mana gitu. Nah ini terima kasih Dokter Zaidul, Masya Allah, atas izin Allah ini ilmu antum yang antum tuliskan di buku JSR ini jadi semakin memudahkan kami juga gitu. Karena terkadang kami juga bingung. Ada beberapa kalau kita cari di internet JSR Dokter Zaidul gitu kan. Tapi waktu kita cek kok yang ini beda ya gitu kan. Jadi kita bingung nih ini yang bener yang mana nih gitu kan. Nah ternyata waktu ada buku JSR ini kita jadi paham bahwa resep untuk flu aja itu memang bisa beberapa. Kalau nggak salah ada 3. Ada 1, 2, 3. Terus kita tinggal pilih kita mau yang mana. Apakah yang madu sama lemon itu sama kunyit. Atau ada yang kapulaga sama ada beberapa ini ya bahannya. Atau yang lain gitu. Nah jadi tergantung kita juga, kita lebih selera atau lebih selera untuk mengkonsumsi yang mana gitu. Nah jadi insya Allah bermanfaat banget, Masya Allah. Sekali lagi jazakallahu khair Ustadz Zaidul dan Syamil ya, Syamil Group karena memang sudah bikin buku JSR ini yang insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kami semua insya Allah. Apalagi tadi sebelum ini tadi Ustadz Zaidul bilang, sebelum tidur kita nih ada satu resep tapi saya agak ketinggalan tadi itu. Agak ketinggalan yang sebelum tidur kita minum dulu ini jadi sebagai bersih-bersihnya gitu ya. Nah ini penting juga karena bagaimanapun juga ini mohon maaf Dok makan saya sempat tuh sebulan Dok makannya bersih tuh Dok. Nggak makan ini jadi sayur aja ya kalau ke kafe salad gitu kan. Wah saya kira saya udah istiqomah nih. Bulan kedua ternyata futur saya. Masya Allah. Godaannya banyak ya Bang ya.
makannya langsung ya gitu-gitulah pokoknya. Iya, subhanallah memang luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Bang Teguh terima kasih banyak. Masih nyimak dok ya? Masih nyimak Iya, Bang masih ya nanti nyimak. ya? Masih nyimak. Siap. Nanti kalau itu Alhamdulillah. saya mau nanya juga, cuman kayaknya udah banyak yang nanya sama Dokter Zaidul, kasihan juga tuh. Boleh. Siap. Ya. Kita akan simpan dulu pertanyaannya ya Bang Teguh ya. Kita Ya. lanjutkan dulu nih. Tadi mohon Silakan. izin dok agak terpotong ketika akan membuat resep. Silakan dok dilanjutkan. Ya baik, Masya Allah ya, jazakallah khair atas supportnya dari Hinal Karim Tengku Wisnu ya, Masya Allah. Beliau juga dan keluarga sebenarnya juga mengamati juga karena beberapa kali saya dapat konsulan dari beliau dan istri beliau. Nah, Bapak sekalian, jadi mudah. Termasuk misalkan resep batuk, pilek gitu ya, atau mungkin lagi badannya greges nggak enak. Ya. Itu andalan saya salah satunya adalah ini Kang Zikri ya. Siap. Ini hanya lagi-lagi tanda kutip tuh bahasa saya tuh hanya gitu kan. Tapi Hanya. efeknya luar biasa gitu kan. Ini jahe ya. Iya. Jahe lalu kita seduh dengan air panas. Jahe, air panas seperti ini. Kemudian ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis ya. Jeruk nipis seperti ini. Dan tentunya jangan lupakan garam ya, kita kasih garam sedikit saja, seujungan saja. Lalu Anda Bapak Ibu sekalian berikan madu ya. Nah, biasanya kalau saya post ini di sosmed saya, di IG saya, yang ditanyakan bukan resepnya. Apa tuh? Beli tempat madunya di mana? Masya Allah. Iya ya. Ini menarik tempat madunya. Kan juga kan. Nah, ini ya, jahe. Ya, ada jeruk nipis sedikit, garam sejumput ya. Kita tambahkan lagi dengan sedikit madu. Nah, biar bisa langsung diminum Kang Zikri, kita tambahkan air langsung saja. Oh ya, supaya nggak terlalu panas ya. Coba, mangga. Allahu Akbar. Saya sangat bersyukur hari ini. Alhamdulillah. Langsung diminum ya. Iya, kalau dalam bahasa Sunda ditampi dok. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Madunya manis ditambah hangat dengan ada jahe. Ya. Alhamdulillah. Seger ya. Jeruk nipisnya kerasa? Jeruk nipis. Alhamdulillah. Ini salah satu resep batuk pilek, terutama lagi pilek-pilek badan nggak enak ya, greges ya, itu bisa teman-teman gunakan resep ini ya. Atau juga pas lagi badan agak-agak meriang ya, kurang nyaman juga, mungkin agak sedikit dingin gitu, itu juga bisa. Bahan bakunya cuman sama juga, kita bisa pakai jahe seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kombinasinya bisa jadi puluhan bahkan ratusan ya. Ini ada jahe dan serai ya. Dan kalau pakai serai saja sebenarnya sudah sangat cukup juga. Ini juga salah satu yang bisa kita pakai kalau pas lagi badan agak-agak dingin ya. Rasa agak dingin gitu. Kemudian juga batuknya batuk-batuk yang sifatnya batuk berdahak ya. Bisa pakai jahe sama serai. Jahe sama serai. Nggak perlu ditambah lagi apa-apa. Boleh. Mau itu tambahan lain madu segala macam silakan saja. Silakan, Tapi ini bahan utamanya ini, biar nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah. Jeruk nipis ini sebenarnya bukan hanya cuma sekedar habis ya. Alhamdulillah. Aduh, maaf deh. Ini ikhtirom sudah disediakan sama dokter. Alhamdulillah. Ya. Jadi jeruk nipis itu juga salah satu yang membuat rasa pada katakanlah minuman ini tuh bisa terasa lebih lebih seger ya. Betul. Lebih seger. Gak kalah sama minuman kemasan. Karena gak kalah, justru malah ini jauh nggak bisa dibandingkan dengan minuman kemasan. Ya, itu udah beda kelas gitu ya, beda kelas, jangan dibandingin ya, terus kan. Jadi Masya Allah ya, itu salah satu resepnya ya. Jadi juga pas lagi ya batuk pilek atau mungkin badannya agak-agak dingin gimana gitu, ini ke badan langsung ada anget dok. Iya. Kenapa? Karena memang tadi saya cerita tadi, kalau kita memasukkan dalam herbal yang kita minuman tadi itu Kang Zikri, ya, madu dan garam, itu dia cepat sekali menyerapnya. Bahkan kunyit saja, misalkan yang kita bicara kunyit ya, ini kunyit seperti ini, ada cara yang lebih efektif lagi untuk membuat dia bisa lebih gampang diserap, yaitu dengan menggunakan lada hitam.
Jadi lada hitamnya sedikit saja. Lalu ini juga ada di dalam buku resep itu. Jadi kita bisa mendapatkan kunyit ini atau manfaat dari kunyit ini berkali-kali lipat gitu kan dengan adanya lada hitam di sini. Gak perlu digeprek dulu dok? Ya apanya? Lada hitamnya sih sebaiknya digeprek ini kan karena nggak ada yang yang bubuk lebih bagus. Sedikit Bubuk saja. lebih bagus, Ya mungkin 7 butir saja atau berapa gitu cukup. Jadi ini subhanallah ya. Resep-resep begini buat sekalian dengan zikir ya. Ini subhanallah ya. Kalau boleh saya katakan ini bisa menyelamatin banyak orang. Menyelamatkan dalam apa, dok? Khususnya dalam bidang atau penyakit gitu kan. Penyakit. Karena saya boleh katakan Bapak sekalian, sekali lagi kita berlimpah dengan bahan-bahan seperti ini. Ya. Cuman seringnya kita belum tahu atau nggak tahu atau kurang tahu atau nggak mau tahu gitu kan. Bahwa sebenarnya obatnya itu ada di sini. Maka dalam bahasa saya itu biasanya saya sebutnya itu farmasi, itu kan farm. Dari farm. Oh, farm itu begitu ya? Perkebunan ya? Gitu kan. Farm itu kan farm semua. Iya. Ya kebun jeruknya, kebun secang, kebun temulawaknya, kebun apanya, kan semua di sini. Kan biasanya farm ya. Iya, ada PHRM kan. Iya. Padahal ya kalau kita mah farmnya kita tuh ya ini. Masya Allah. Ya. Dan di situ ya berlimpah manfaat ya. Dan apa namanya dari penyakit ataupun cara kita untuk menjaga kesehatan. Dan termasuk ada resep yang pernah saya share juga itu namanya ultimate jahe. Ultimate. Lagi-lagi ultimate. Kalau udah ultimate berarti ini andalan banget. Andalan banget. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian ketika jahe seperti ini ketemu dengan ini pandan ya. Ini akan jadi obat tidur yang sangat-sangat efektif. Buat tidur cocok dok? Bisa. Oh Masya Allah. Ya, ini berarti diminumnya sebelum tidur baiknya kan? Iya, jelang tidur gitu kita minum. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita tidur bangun nggak enak itu kan berarti ada yang tidak berkualitas dalam tidurnya dok. Iya, dan ini bahan ini sangat, dan selain selain asik enak gitu kan, wangi kan karena ada pandan. Pandannya betul. Ya, jadi Masya Allah ya. Oh Masya Allah. Ini enak banget ya dan saya suka sekali minum ini ya, pandan jahe ini. Ya. Masya Allah. Itu semudah itu, sesimpel itu, wangi dok ya? Wangi lah, Masya Allah. Jadi bahkan kalau kadang-kadang saya sampaikan bagi orang-orang yang susah tidur atau mungkin ada masalah di otak ya, mungkin perlu semacam stress relief gitu kan. Nah itu kan produk-produk yang berbasiskan sedatif ya atau mungkin penenang seperti pandan atau beberapa jenis teh itu bisa kita pakai di situ. Ya, ini salah satunya. Dulu berapa banyak resep tadi. Saya tadi ditanya sama Kang Zikri ini berapa resep. Saya katakan ngalirin aja lah. Ngalirin aja dan kita dari bisa coba semua. Nanti mungkin teman-teman sahabat-sahabat di Dewan Redaksi bisa minum. Boleh ya. Silahkan ya. Termasuk juga resep simpel ya. Resep simpel yang ini juga banyak sekali memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada masalah dengan autoimun. Autoimun. Ya, ini menggunakan serai ya. Serai. Ya, jadi serai seperti ini, hanya serai saja. Serai saja. Ya. Jadi kalau kita lihat serai ini bagus sekalian ya, serai kayak begini ya atau mungkin seperti ini. Ini sebenarnya bukan cuma satu jenis bahan yang ada pada serai ini Kang Zikri. Ya. Tapi banyak banget. Banyak banget bahan yang ada pada serai. Nanti tinggal saya pun nggak ingat semua, tapi judulnya dia bisa juga untuk jantung, pembuluh darah, ginjal, segala macam. Pada satu bahan coba. Anda bayangkan atau kita bayangkan ketika bahan-bahan tersebut kita kombinasi. Nah, kenapa saya katakan kombinasi? Karena kecenderungan makannya orang-orang zaman sekarang kan kompleks jenis makanan yang dia makan. Iya. Udah kompleks, nggak sehat. Iya, betul. Nah, sehingga penyakit yang muncul pun akhirnya kompleks juga. Maka kalau kita bicara nanti pada jenis herbal, atau tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan seperti ini, maka kita juga butuh multiformula. Ya, multiformula itu kayak begini kan, multiformula ya, kayak tadi yang ada jahe, lengkuas, serai nih, ini kan multiformula nih. Iya. Gitu. Kan seperti itu ya. Ya subhanallah, termasuk nih resep fenomenal juga yang banyak dipakai buat orang-orang yang ingin jantungnya bersih. Ya. Jantung bersih. Nanti mungkin ada testimoni yang lebih lengkap, tapi ini juga salah satu yang sangat simpel. Betul. Hanya pakai ketumbar. Iya, teh ketumbar ya. Teh ketumbar, dan ini enak loh sekalian. Saya boleh katakan enak, dan kalau yang sudah biasa minum
tanpa madu, bahkan minum kayak begini saja sudah asik. Oh, teh tawar ketumbar. Teh tawar ketumbar. Menarik. Masya Allah ya. Masya Allah. Semudah itu, sesimpel itu. Dan ini sehari-hari ada di rumah, insya Allah. Dan ingat, ketumbarnya pun harus cari ketumbar yang benar. Oh, ketumbar. gimana? Jadi karena banyak, mungkin maaf ya, pedagang-pedagang yang ingin ketumbarnya lebih cantik, gitu kan, lebih ganteng, akhirnya mereka diputihin. Oh, Biasanya kalau saya nyari ketumbar tuh ketumbar yang masih agak-agak kecoklatan. Jadi memang baunya pun lebih kuat, ya, baunya lebih kuat. Jadi ini bagusnya udah ada berapa resep nih dibandingkan tadi? 7 kali ya? 8 kayaknya. 8, termasuk yang tadi mungkin Bang Wisnu tanya tadi itu yang ultimate kunyit ya. Kunyit, serai, sama jeruk nipis. Nah itu. Ini Masya Allah Bapak sekalian luar biasa ya. Termasuk ini ya, kayu manis. Kayu ya. manis, Kayu manis sih, cinnamon ya. Ini salah satu bahan yang sangat baik untuk mengurangi sensasi pengen makan. Kalau gampang lapar, berarti ini bisa membantu. Sensasi Iya, bukan gampang lapar sih. Biar kita nggak sering-sering makan. Oh, iya. Kan dikiranya gampang lapar dok. Iya, gampang lapar. Nggak sering-sering makan bisa pakai. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini aja dok. Ini aja, coba aja. Nanti pagi-pagi mulai konsumsi itu kayu manis ya pagi-pagi, dan dia memang juga menurunkan gula darah ya. Gula darah. Jadi memang kudu berhati-hati juga, dan memang bisa dipakai juga pada orang-orang yang diabetes. Diabetes cocok berarti dengan ini ya. Bisa pakai itu ya. Masya Allah. Udah Masya Allah ya, luar biasa ya. Kita mengeksplor ini. Ini belum semua Belum juga semua di ujung sana ada temulawak tuh. Iya. Kalau ujung sana ada temulawak, dan satu ada resep biasa saya berikan untuk orang-orang yang diare. Ya, mungkin lagi diare. Salah satu resep andalan yang saya biasa sarankan itu adalah ini. Secang. Oh, secang ya. Nah, ini secang dikit kita ambil ya. Ini seru nih, nanti airnya jadi merah nih. Jadi merah airnya. Tambahkan sedikit sama jahe ya. Tambahkan sedikit sama serai. Jadi deh. Oke, ini mungkin resep terakhir karena sepertinya kita perlu kasih kesempatan ke sahabat-sahabat kita untuk bertanya ya. Oh, ini chatnya sudah sampai hampir 100. Saya tidak janji semuanya akan disapa, tapi terima kasih banyak bagi atensinya yang sudah menyampaikan ya. Ini adalah resep pamungkas untuk kesempatan kali ini. Tuh kan, cakep. Wah, Masya Allah, kayak koktail ya. Ada satu lagi sebenarnya, nggak saya masukkan dalam resep, cuma itu bagus banget warnanya, namanya bunga telang. Bunga telang. Bunga telang itu ungu. Jadi kalau dikasih air dia akan ungu. Bukan bunga lawang, bunga telang ya. Bunga telang itu benar-benar bunga. Nanti bisa di browsing, itu juga salah satu bunga yang sangat tinggi antioksidan. Masya Allah. Ya, Insya Allah ya. Wah, saya boleh minum yang mana? Mana aja udah aja deh ya. Silakan pilih deh. Masya Allah. Kita akan berikan kesempatan dulu nih kepada sahabat-sahabat yang alhamdulillah sudah hadir. Tadi saya sudah menitipkan pesan kepada pemirsa bahwa yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan hadirkan nama Anda dan juga nomor handphone. Nama dan nomor handphone, insya Allah nomor handphonenya aman. Jadi silakan disampaikan nomor handphone ini diperlukan untuk nanti mengkonfirmasi jika Anda berhak untuk mendapatkan door prize dari Al-Quran. Baik, namun sebelum kita masuk ke Q&A, ada 1 atau 2 testimoni dulu ya, yang akan coba kita lihat. Tadi juga sempat disinggung sih oleh dokter ya, bagaimana ternyata memang kita tidak hanya memaknai ini sebagai bahan-bahan berkhasiat, namun ada upaya-upaya lain juga yang tidak kalah penting yang perlu untuk kita hadirkan, yaitu kembali kepada Al-Quran sebagai syifa bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan sudah bisa terhubung dengan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Rizal, sehat ya? Alhamdulillah, Kang Zikri, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Baik. Apa nih yang ingin dibagikan dalam kesempatan kali ini kepada kita semua berkaitan pengalaman Pak Rizal mengimplementasikan, mengamalkan ya ilmu-ilmu yang selama ini sudah didapat dari konsep JSR ini, Pak Rizal? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz dan Kang Zikri. Kurang lebih tahun 2015, saya pernah kena serangan jantung waktu itu. Alhamdulillah, 1 bulan saya mengkonsumsi herbal
yang rencananya setelah 1 bulan itu saya harus di angiografi untuk diperiksa apakah ada sumbatan atau tidak di jantung saya. Jadi saat itu dalam 1 bulan saya minum herbal yang kandungannya diantaranya jahe merah dan bawang putih tunggal, kemudian lemon, madu dan ada cuka apel di situ. 1 bulan saya mengkonsumsi pagi, siang, sore waktu itu 2 sendok atau kurang lebih sepertiga sloki lah begitu. Dalam 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan, karena waktu itu saya berobat menggunakan asuransi, jadi saya harus menunggu 1 bulan untuk proses angiografinya, atau apa istilahnya seperti semacam di kateter begitu. Kalau informasi dari dokter sih kemungkinan saya ada sumbatan dan harusnya bisa jadi saya harus pasang ring waktu itu. Tetapi setelah 1 bulan dan saatnya saya harus di angiografi, diperiksa, alhamdulillah saat itu hasil dari angiografi itu jantung saya di kiri, kanan, depan, belakang itu hasilnya bersih. Tidak ada sumbatan sama sekali begitu. Masya Allah. Cuman memang saat itu saya selain memang ada obat dokter juga yang diminum, tapi itu selang 1 jam saya selalu herba itu saya minum selama 1 bulan. Alhamdulillah hasilnya ternyata jantung saya bersih, tidak ada sama sekali sumbatan saat itu. Padahal saat 1 bulan sebelumnya dokter kemungkinan ini sepertinya ada sumbatan. Seperti itu Kang Zikri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Rizal. Nah, kemudian memang Kang Zikri satu lagi nih ya yang bisa sampaikan saat 1 bulan itu atau saat saya kena serangan itu, saat saya pengobatan sampai 1 bulan setengah itu, memang saya tidak lepas juga, alhamdulillah ada waktu saya sambil membaca, sambil tilawah begitu ya. Tilawah, baik. Dan minum herbal dibarengi dengan tilawah Qur'annya, ya alhamdulillah ternyata pada saat akhir saya harus diperiksa oleh dokter di operasi angiografi itu ternyata hasilnya bersih jantung saya, alhamdulillah. Begitu Kang Zikri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ikhtiar ya jasadiahnya dilakukan, namun juga ada ikhtiar yang berkaitan dengan Al-Quran. Iya betul Kang. Ternyata memang tadi menegaskan kembali ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Andri, mudah-mudahan sehat terus dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan jadi inspirasi dan jadi penyemangat kita untuk menyempurnakan ikhtiar seperti ini dan juga menyempurnakan ikhtiar untuk tidak lepas dari Al-Quran. Baik, kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung. Barangkali Bang Tengku Wisnu, kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Ada yang perlu ditanyakan tidak kepada Dr. Zaidul Akbar barangkali di awal? Saya dengar dulu, Ustadz. Yang lain banyak yang nanya. Siap. Nyimak dulu ya. Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, mohon izin kita akan mulai sapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Mohon berkenan tim di belakang layar untuk dihadirkan pertanyaannya. Baik, yang pertama ada dari sahabat Novia Midori, orang Indonesia. Ya, Midori itu bahasa Jepang soalnya. Bagaimana awal untuk hidup sehat? Lalu kapan tubuh bisa dibersihkan setelah hidup sehat? Dan apakah normal jika makanan-makanan sehat tapi tetap merasa lapar? Bagaimana mengantisipasinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana awal untuk hidup sehat? Terus sekalian teman-teman yang saya hormati, hidup sehat ya, yang berkali-kali saya sampaikan adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan healthy lifestyle yang sekarang mungkin banyak orang jargon-jargon kan tersebut sebagai gaya hidup. Tapi itu bentuk rasa syukur dan ketaatan kita pada Allah. Ini pesan pentingnya. Dan kalau pesan ini saya teruskan lagi dalam perjalanan hidup kita, maka berazamlah, berniatlah, bertekadlah,
dan berikhtiarlah untuk nanti ketika jasad dan ruh kita ini kembali pada Allah, khususnya jasad, itu kita bisa kembalikan lagi kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik. Ini motivasinya. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana awalnya, Anda harus membuat motivasi dulu. Ya, dan motivasi itu adalah motivasi yang sifatnya ruhiyah, ya, bukan cuma motivasi sifatnya ragawi. Yaitu apa? Mengembalikan. Untuk apa hidup sehat? Saya mau mengembalikan jasad saya ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Selesai kan? Jadi dia melakukan hidup sehat itu bukan terpaksa, bukan karena apa, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena memang sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu kalau kita sudah menjalani itu kapan kita memulainya? Ya hari ini juga bisa. Tapi kita Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah paham apa yang tidak sehat, kurang sehat, atau yang sehat kan gitu. Iya. Cuman contoh beginilah, kalau saya tanya pada Kang Zikri misalkan, misalkan nih di depan Kang Zikri sekarang ada nasi goreng, ya ada kerupuknya, ya ada bawangnya, ada telur yang digoreng di situ, dan ada es teh manis misalkan. Saya tanya dan tolong jawab dengan jujur dan jawablah dengan hati, gitu kan. Kira-kira makanan kayak begitu sehat atau tidak? Kalau jawabannya tidak apa iya gitu aja. Sepanjang-panjang. Ya sudah selesai. Berarti kan kita udah paham. Cuman pertanyaannya, kenapa masih orang makan? Karena memang nafsu dia mengendalikannya. Ini masalahnya di situ. Subhanallah. Ya. Nafsunya artinya apa? Ya berarti dia belum menjaga banget imannya sebenarnya. Karena iman itu harus ditundukkan atau menundukkan hawa nafsu, itu yang benar. Jadi urusan makan itu juga ada urusan iman kalau bagi saya sih. Karena bahkan ulama besar seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan juga bahwa iman itu bisa turun dengan lemahnya iman itu bisa salah satunya karena berlebihan urusan makanan. Kalau tiap hari dimakan, kira-kira bisa dibayangkan nasib kesehatannya kan? Begitulah menurut saya. Nah, jadi kita sudah tahu dan mulailah berpikir. Tapi kalau motivasinya sudah dapat, ya, kemudian kita sudah mulai pilih-pilih makanan tanda kutip yang makannya kira-kira bermanfaat, yang bagus, yang sehat, kita lebih banyak makan. Cheating boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kita juga manusia. Kadang-kadang khilaf. Tapi kalau khilaf tiap hari namanya doyan. Ya, gitu loh. Jadi kalau khilaf tiap hari namanya doyan. Itu nggak pas gitu kan. Jadi subhanallah Bapak sekalian. Ya, jadi mulailah hari ini dan pertanyaannya kalau seandainya saya bawaan pengen makan terus tapi makanan sehat, ya kita kan masuk konsep yang ketiga. Dalam Islam kan konsep makanan itu halal, thayyib dan tidak berlebihan. Sehari misalkan makan korma 1 kilo berlebihan. Berlebihan. Gitu loh. Sehari mungkin minum kunyit katakanlah 1 atau setengah kilo berlebihan. Gitu loh. Nah, jadi kalau makanan sehat sekalipun tetap harus kita batasin, ya. Tubuh harus dibiasakan atau kita harus mendidik nafsu kita, teman-teman sekalian, untuk menjadi pegawainya kita. Ya, bukan selama ini kan yang kita ketahui bahwa banyak orang hanya menjadikan hawa nafsunya sebagai panglimanya, kebalik. Ya, seperti itulah. Jadi mudah dapat gambarannya, ya, dan kerjakan itu di rumah dan ingat baik-baik pesan saya, sayangi badan kita, ya. Jadikan badan kita ini sebagai rasa syukur kepada Allah dengan cara kita menjaganya. Betul. Itu kan prinsip sederhana dalam Islam. Ya, dan itu sebenarnya kalau dipakai konsep ini, subhanallah banyak penyakit bisa hilang, yang penyakitan pun bisa sembuh, ya, yang sudah sehat pun insya Allah makin sehat. Iya. Insya Allah. Baik ya. Jadi urusan makan juga berkaitan dengan urusan iman. Ya, bagaimana cara kita menundukkan hawa nafsu. Sebetulnya kita sudah tahu ini tuh gak sehat, tapi kenapa masih bisa makan gitu. Mari kita perbaiki sedikit demi sedikit. Baik, saya juga ingin memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara live dengan cara raise hand. Nanti insya Allah akan dibantu oleh tim operator dari Syamil Quran. Dan mudah-mudahan bisa segera tersambung dengan kita. Ada yang sudah siap disapa atau kita sapa dulu yang chat barangkali ya? Baik, kita sapa dulu yang chat sambil mempersiapkan yang raise hand. Ada pertanyaan selanjutnya dari sahabat Fitri. Sahabat Fitri di Brebes. Sahabat Fitri ini ada kista endo katanya. Dan saya ingin hamil. Mohon sarannya bagaimana solusinya dan pengobatan apa yang tepat. Kondisinya sekarang Ibu Fitri dan suami itu LDR.
Ibu Fitrinya di Brebes, suaminya di Tangerang. Bagaimana kira-kira dok? Baik, jadi pertanyaan seperti ini atau kasus seperti ini sebenarnya banyak sekali kita dapatkan ya, khususnya di kaum wanita atau perempuan atau akhwat. Dan satu hal yang biasa saya sarankan di awal adalah mulailah untuk rutin berpuasa. Saum. Ya, jadi kalau ditanya apa cara paling mudah, murah atau gratis untuk membersihkan rahim, puasa. Puasa dari dua hal ya, puasa katakanlah benar-benar puasa, ya puasa-puasa sunnah. Atau mungkin insya Allah kita minta lagi sampai ke Ramadan, ya. Dan yang kedua adalah puasa dari makanan-makanan yang bikin masalah. Dan semua sudah tahu yang bikin masalah itu apa, gitu kan? Iya. Ya, ya maaf seperti goreng-gorengan, tepung-tepungan itu mulai dikurangi, ya. Kemudian juga makanan-makanan olahan, makanan kemasan juga mulai dikurangi, sehingga tubuhnya itu betul-betul optimal dalam melakukan proses detoksifikasi. Itu salah satu yang biasa saya sarankan. Ya, setelah puasa itu jalan ya, makan juga sudah mulai diganti, dia sudah mulai mengurangi katakanlah makan tepung-tepungan misalkan atau gula pasir dikurangi, nah baru masuk ke resep-resepnya. Salah satu resep biasa yang saya sangat sarankan atau saya banyak berikan tuh yang tadi yang di awal kita buat kunyit, serai sama jeruk nipis. Oh iya. Itu paling mudah dan itu paling gampang dibuat juga, dan itu insya Allah rutinkan saja 2-3 kali sehari. Ya mudah-mudahan selama 3 bulan ya Anda konsumsi itu mudah-mudahan nanti bisa bersih ya. Rahimnya juga, kalau kista segala macam tadi itu sebenarnya kalau tubuhnya bisa membersihkan, kuat kita berikan pasukannya, dia bisa bersihkan. Bisa bersih. Bisa, karena tubuh kita itu dokter terbaiknya. Oh, jadi saya banyak mendapatkan testimoni ya, teman-teman atau mungkin sebelum mungkin pasien gitu yang ternyata ya ketika tubuhnya diperbaiki dengan pola makan, dengan herbal seperti ini, dengan ramuan kayak begini, itu masya Allah tabarakallah-nya akhirnya yang penyakit-penyakit itu hilang dengan sendirinya. Mau tumor kayak, mau benjolan kayak, mau kolesterol segala macam hilang, masya Allah. Dengan sendirinya. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa dicoba. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan barangkali yang raise hand sudah bisa disapa. Baik, ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas nama Anada Regina ya, saya ingin sapa sahabat Anada Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh di-unmute dulu ya, mikrofonnya. Oke. Nah, begini dok, kalau misalnya virtual, jadi perlu saling menyesuaikan. Perlu saling bersabar. Betul, insya Allah. Nah, Bapak Ibu juga yang penasaran untuk bisa mendaftar menjadi mitra, agar bisa juga jadi jalan manfaat melalui produk-produk atau buku-buku yang sudah dibuat oleh Dr. Zaidul Akbar, bisa menghubungi bagian kemitraan Syamil Quran. Nomornya ada di running text ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana, di 0821 1763 0395. Baik, sudah bisa disapa? Baik. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya. Baik, silakan. Saya Anada Regina, izin bertanya kalau misalnya pada penderita diabetes mellitus itu ada ramuan apa gitu yang untuk menurunkan kadar gula darah gitu yang bagus. Baik. Itu saja? Iya. Baik, terima kasih banyak sahabat Anada Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang menurunkan kadar gula darah, dok. No. Ya. Baik, sebenarnya begini Bapak sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang gula darah ya, kita harus tahu dulu yang bikin gula darah naik itu apa. Ya, terutama makanan-makanan ya atau minuman tertentu yang memang itu bisa menyebabkan gula darah itu naik. Ya. Contoh begini, kita tahu ya namanya gula pasir ya, Kang Zikri ya. Betul. Itu kan gula tuh. Ya. Dia apa namanya kalau dimakan berlebihan pasti akan meningkatkan gula darah. Cuman ada bentukan lain dari gula pasir atau karbohidrat simpleks kayak begitu tuh dari tepung. Tepung juga. Kan juga gula bisa. Dia bukan karbohidrat seperti tepung bukan ya gula pasir. Ya. Cuman dia karbohidrat juga gitu kan. Tepung-tepung terigu. Dan lama-lama ketika orang itu rutin mengkonsumsi tepung-tepungan itu juga sama ya. Lama-lama tubuhnya juga akan naik gula darahnya. Jadi sumber-sumber yang kira-kira berpotensi untuk
menaikkan gula darah itu di stop, dikurangi ya, dan ganti dengan sumber yang sehat. Contoh begini, kalau biasanya makan nasi putih kita tahu kan sebenarnya nasi putih itu masalahnya bukan cuma di itunya saja, seperti tadi pagi saya sampaikan ya di kajian kita itu, bahwa bukan cuma di indeks glikemik yang tinggi gara-gara pupuk ureanya, tapi juga atau pupuk kimianya ya. Tapi yang jadi masalah juga adalah mineral dan seratnya hilang. Jadi mulai berganti untuk misalkan dengan beras coklat, beras hitam, beras merah. Right. Jadi jangan tinggalkan karbohidratnya, tetap makan dalam jumlah yang terkontrol ya. Nah lalu yang kedua adalah banyak pilihan-pilihan kita memperbaiki atau mengendalikan gula darah tadi. Salah satunya ini. Kayu manis. Tadi sempat kita bahas ya. Ya, kayu manis salah satunya. Ya. Dia sangat bagus untuk mengendalikan gula darah, termasuk juga temulawak ya, ada di ujung sana itu bisa ditambahkan nanti dengan pare ya. Pahit memang pahit. Ini pahit. Jadi pahit. Ya, temulawak juga pahit ya. Temulawak kunyit juga insya Allah tuh pahit rasanya, tapi dia baik sekali untuk memperbaiki sensitivitas dari insulin atau pankreas. Itu kan mudah sebenarnya ya. Dan yang paling luar biasa adalah jangan stres. Pikiran, karena gula darah itu bisa naik salah satunya karena pikiran. Jadi emosi ya, kalau bahasa ulama zaman dulu, penyakit fisik itu bermula dari penyakit emosi. Tuh, jadi orang gula darah ya, pasti ada kecenderungan emosi, apalagi di situ ada emosi yang terblokir. Ya. Emosi terblokir itu mungkin ada perasaan-perasaan yang itu nggak rilis gitu kan, dan sebenarnya itu bisa dirilis dengan iman. Begitu mungkin. Baik, alhamdulillah. Semoga terjawab ya sahabat Ananda Regina. Masih ada yang bisa disapa langsung? Baik, atas nama Azmi Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk di-unmute dulu. Sahabat Azmi. Oke. Sudah bisa kami sapa? Assalamualaikum. Baik. Iya. Kita skip dulu barangkali ya sambil menunggu kesiapan dari sahabat Azmi. Mungkin kita bisa cek dulu di kolom Q&A nih. Masih ada yang bertanya. Selanjutnya ada sahabat yang mana nih? Yang ini ya. Sahabat Muhammad Wildan Hernando. Pertanyaannya, bagaimana mendeteksi tubuh kita sehat atau tidak? Wah, ini menarik. Bagaimana mendeteksinya? Lalu, apakah badan kurus atau gemuk itu salah satu tanda tubuh tidak sehat atau ini tanda apa sebetulnya? Coffee break dulu. Coffee break dulu, silakan. Wah, saya minum yang ini deh. Saya tadi ngomong mulu. Camilannya tempe. Masya Allah. Anak saya umur 3 tahun sukanya ngambil tempe kayak begini. 3 tahun dok? Ya. Masya Allah. Tapi tempe juga mungkin nggak sembarang tempe dok ya? Ya, tempe yang bagus lah, tempe yang sehat. Betul, Insya Allah. Minumnya kayak begini, Mas. Sudah pernah nyoba makan langsung? Tadi dok, yang tadi. Oh ini langsung kalau ini. Oh ini langsung. Tolong, apapun rasanya tolong tunjukkan wajah. Bahagia. Jelas, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai mikir dia. Lagi adaptasi rasa dok. Kalau saya udah sering. Ya. Dulu nggak suka begini. Tapi boleh caranya mau makan tempe yang bagus tuh. Ini saya ajarin. Habis makan tempe, makan kurma. Oh, Masya Allah. Langsung saya amalkan dok. Kan tadi ngomong banyak nih, jadi energinya kekuras. Karena ngomong beginian nggak bisa cuma sekedar diomongin, harus mikir. Betul. Nah, tempenya kita mainkan gitu. Gitu. Biar antum ngerasain dikerjain. Insya Allah. Jadi makan tempe dulu, baru makan kurma gitu ya? Boleh dua-duanya, kan di mulut kan dia bergabung. Oh, iya. Sekaligus ini ya. Bismillah. Oh ya, ini minumnya dok, punten. Udah minum. Oh sudah ada. Lebih baik. Banyak minuman. Banyak minum, tinggal pilih ya.
Nanti Kang Samsu harus minum ini. Baik. Jadi tadi Pertanyaannya tadi mendeteksi apakah tubuh kita itu sehat atau sakit, dan apakah gemuk kurus itu juga salah satu tanda bahwa tubuh kita itu sehat atau sakit begitu. ini enak banget, Pak. Masya Allah. Masih ingat nggak isinya, Pak? Apa sih Bang? Jahe, secang, sama serai. Enak banget dok. Enak banget. Enak banget dok. Oh, Pertama, kalau mau ngetes ya harus periksa. Anda harus cek ya tes lab biasa. Itu silakan saja. Tapi kalau saya biasanya tidak di situ poinnya. bangunan gitu. Gitu. Ada orang yang secara lab dia bagus-bagus saja, tapi ternyata masih banyak sakit atau keluhannya. Banyak kayak begitu. Maka yang paling paham tubuh kita lah kita. Ya, jadi kalau ditanya saya itu sakit atau tidak, lihat saja berapa banyak mengeluh tiap hari dari keluhan di tubuh Anda. Itu. Wah, baik. Gampang kan? Iya. Gampang. Artinya misalkan pagi-pagi bangun sudah sakit kepala, pagi-pagi bangun sudah pegel-pegel, pagi-pagi bangun katakanlah nggak bisa BAB, pagi-pagi bangun katakanlah mata merah, itu nggak benar tuh badannya. Jadi tubuh kita itu kalau dia ada masalah ngirim pesan. Pesan itu berupa apa? Keluhan. Jadi itu kalau keluhan itu tidak ada, hampir nggak ada tiap hari, berarti kita fit. Betul. Antang-antang aja baik-baik saja, ya. Nah itu salah satu caranya. Atau mungkin dengan pemeriksaan yang lain, misalkan kan banyak bentuk pemeriksaan di luar pemeriksaan yang ada di pemeriksaan modern, seperti mungkin periksa matanya, ya, atau mungkin periksa lidahnya, periksa nadinya, macam-macam, ya. Tapi yang paling paham kita sendiri, ya. Itu salah satu yang biasa saya sampaikan. Terus kalau orang yang gemuk atau kurus gimana? Yang jelas kita perlu menetapkan standar ideal badan kita baik ya. Baik itu maksudnya gak banyak keluhan, ya. Karena ada orang bilang saya baik-baik saja tuh, tapi maaf badannya gede. Iya. Ya obesitas, ya berlebihan obesitasnya. Mudah-mudahan di sini nggak ada, kayaknya sih nggak ada. Ya. Kalau ada semoga kembali di jalan yang benar. Insyaallah. Amin. Kenapa obesitas? Kenapa dok? Tanya aja sama yang obesitas. Waduh. Dan paling ujung-ujungnya kebanyakan Karbohidrat ya? Karbohidrat. Coba kurangin nasi seminggu aja. No nasi, no tepung, no minyak, no gula pasir. Turun tuh badan. Jadi sebenarnya kalau orang ngerti konsep ini tuh, aduh, ngapain repot-repot ikut program-program diet turun berat badan. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Karena memang tadi ya, karbohidrat yang masuk, tapi karbohidrat nggak bisa dicerna dengan baik itu muncul. Nah kembali ke tadi, teman-teman. Jadi, kalau orang gemuk atau kurus gimana? Ya standar itu sudah ada. Ya, standar sudah ada. Cuman, kita sendiri yang punya, penentu keputusannya. Contoh ya, kalau saya pakai standar body mass index, berat badan saya itu harus 75. Itu krempeng saya. Ya, krempeng banget ya 75. Iya. Maka saya mencoba gaya yang lain. Gaya yang lain itu maksudnya apa? Oh ternyata indikator berat badan itu juga tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan mutlak. Contoh mungkin ya, ini ada orang berat badan 60 dengan berat badan 60 juga. Tapi yang ini, yang orang 60 pertama ini berat badannya 60, tapi massa lemaknya di atas 20 bahkan 30%. Sama-sama berat badan. Iya. Tapi yang ini 60 kg, dia massa lemaknya atau lemak dalam tubuhnya itu tuh di bawah 20%. Massa ototnya gede. Oh, baik. Paham ya? Kebayang ya? Iya. Sama-sama berat yang sama, tapi yang satu banyak deposit lemaknya. Jadi kalau misalkan yang obes atau gemuk-gemuk berlebihan tadi tuh lemaknya itu mau diubah jadi otot, maka paling gampang ya exercise, weight training. Bentuknya sudah bukan kardio tapi massa otot. Ya seperti orang push up, squat, plank gitu-gitulah. Atau ngangkat barbel. Kalau di rumah nggak ada barbel ya galon. Masya Allah. Dulu saya biasa angkat galon. Iya. Galon 2 itu diangkat. Diangkat 2 gitu? Karena pernah jualan air, Mas. Oh. Mau tidak mau.
Bukan hanya 2 sih, biasa beli air gitu kan. Iya. Satu mobil isinya 20 galon ngangkat sendiri. Masya Allah. Gitulah. Masya Allah. Nggak sengaja angkat berat. Iya. Tapi itu kan jadi training, membentuk masa otot ya. Iya, dan menariknya, nih pesan saya buat laki-laki nih, Bapak Ibu sekalian. Ada jenis gen tertentu ya dalam tubuh laki-laki itu yang mengubah testosteron laki-laki menjadi estrogen dengan bantuan lemak. Oh, Paham maksudnya? paham. Saya tidak mengatakan berarti si laki-laki itu maaf jadi bencong atau fancy, bukan. Tidak juga ya. Jauh lebih buruk dari itu. Jauh lebih buruk tuh. Apa? He lost his leadership. Oh, subhanallah. Dia akan kehilangan, kekurangan, dan leadership dia akan menurun. Berpengaruh terhadap sikap leadership. Iyalah. Karena seseorang yang gaya hidup kita itu akan menentukan juga hormon yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Oh, maka laki-laki itu olahraganya ya bukan olahraga kayak mah perempuan, ya kan? Olahraga-olahraga yang cenderung bisa menaikkan testosteron dia, seperti angkat berat segala macam. Ya. Tidak angkat berat itu maksudnya menggunakan berat badan kita, gitu, seperti apa? Itu efeknya di situ nanti. Baik. Ya, jadi jangan main-main, jangan main-main dengan lemak. Ya, hati-hati dengan lemak. Maka kan subhanallah ya, para sahabat-sahabat zaman dulu kan itu masya Allah ya, banyak menunjukkan contoh-contoh itu ya, kayak gulat tuh kan pakai apa ya, kekuatan. Betul. Gulat ya, kuda juga sama. Ya, jadi kuda itu termasuk salah satu yang terkumpul semua berbagai macam jenis substansi olahraga. Speed ada, balance ada, flexibility ada, refleks ada, dalam satu kuda gitu kan. Iya. Gitulah. Baik, mudah-mudahan terjawab ya, insya Allah, dan PR nih bagi para laki. Yuk kita exercise lagi. Baik, ada yang bisa disapa selanjutnya yang Mas boleh tanya lagi tanya sama dokter. Sudah terhubungkah? Baik. Assalamualaikum. Oh iya, Teguh Wisnu, Bang Teguh Wisnu, alhamdulillah. Ya. Sudah muncul pertanyaannya, Bang? Iya, jadi silakan. Penasaran sama waktu tidur sebenarnya, Ustadz. Iya. Waktu tidur kalau kita selama ini, kalau misalnya saya coba lihat ada hadis yang kalau misalnya ba'da isya itu atau ada Ustadz yang menyampaikan ba'da isya memang disunahkan untuk langsung istirahat atau tidur gitu ya. Nah, cuman memang kan qadarullah nih, kita ada beberapa kegiatan mungkin baru bisa, misal kita usahakan jam 9 lah, jam 9 tidur. Itu waktu tidur itu sebenarnya berapa jam sih Ustaz sebenarnya? Karena kan kalau misal secara medis saya pernah baca 8 jam yang paling baik misalnya gitu ya. Tapi kan kita ada ada hadis juga kalau misal sholat kalau kita tahajud, kita bangun malam, sepertiga malam itu kan menyehatkan kita juga gitu insyaallah kan, membuat kita lebih tenang gitu dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya kalau di dalam Islam itu waktu tidur itu berapa jam Ustaz? Baik ya, karena kan kita bagaimanapun juga pola tidur juga harus kita jaga, selain olahraga, terus juga makanan yang halal dan thayyib gitu ya. Yeah. Itu gimana Ustaz? Baik, alhamdulillah. Itu pertanyaannya ya tentang tidur, apalagi kan setiap orang punya kebiasaan dan aktivitas yang berbeda begitu. Bagaimana Islam mengatur itu semua? Baik, bismillah. Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya, berkaitan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini pernah saya posting juga bahwa kita ya bicara tentang keseharian Nabi itu, sebagaimana Imam Ahmad yang ada 40.000 hadis yang beliau hafalkan dan semuanya beliau sudah kerjakan. Masya Allah. 40.000. Tidak hanya dihafal. Tidak hanya dihafal, kerjakan. Ya, termasuk bagaimana tidurnya Nabi. Ya, bahkan berkaitan mungkin sedikit sebelum kita masuk pertanyaan ini ya, dengan bekam. Nabi SAW pernah berbekam waktu ihram. Jadi ada beberapa teman-teman yang mengambil sunnah tersebut, yang akhirnya waktu lagi di sofa, pernah disebutkan sebuah riwayat, Nabi mengalami pusing. Akhirnya berbekam di situ. Cuman saya nggak tahu nih, apakah memungkinkan berbekam di daerah sofa Marwah itu. Minimal ngambil satu kop gitu kan, bekam gitu, ngambil bekas sunnahnya. Seperti itu. Nah, tidur juga sama ya. Kita tahu bahwa Islam itu memiliki panduan kapan bangun, kapan tidur juga. Dan panduan tersebut ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Ya.
Kalau untuk Nabi ya kita tahu bahwa Rasulullah SAW ya sebagian besar keadaan keseharian beliau ya ketika malam itu beliau pada Isya tidur. Ya, pada Isya tidur sekarang misalkan Isya jam 7:30 lah. Kita asumsikan dengan waktu kita. Kemudian ada perintah Allah untuk nisfahu awin kusminhu qalila. Bangun tengah malam, sepertiga malam. Ya, setengah malam gitu kan. Nah, kalau kita ambil di situ maka 7:30 Isya, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30 atau 7:30 lah. Nanti berarti bangun itu di situ tuh. Ya, kalau dibagi malam itu kan dalam Islam masuknya terhitungnya sejak maghrib. Ya, sampai ke subuh terbit matahari. Dibagi 3. Maka masuknya di situ. Mati jangan jam 1 atau 1:30 lah. Maka dapat angkanya kan sekitar 6 jam. 6 jam. Dan ternyata 6 jam ini adalah waktu ideal ya kita untuk tidur. Ya, waktu ideal kita untuk tidur. Tapi Islam melarang untuk tidur berlebihan. Maka Nabi bangun malam, ya nanti beliau bangun malam untuk sholat malam. Jadi mungkin ada baiknya kalau syamil Quran sekali-sekali meetingnya malam. Karena berkahnya luar biasa, bukan hanya sekedar berkah, tapi saat itu kemampuan otak kita itu lagi tinggi-tingginya. Itu dahsyatnya. Jadi meeting itu malam. Suruh habis Isya tidur semua. Gitu kan, meeting sejam 2 jam tengah malam tuh, ya. Dan growth hormon semua sistem itu berada pada keadaan yang sangat-sangat rileks. Ya, apalagi ada growth hormon di malam hari yang muncul, dan kalau growth hormon itu keluar, dia akan memakan sel-sel yang rusak. Salah satunya. Jadi kalau ditanya berapa jam, kurang lebih 6 jam. Ya, ada mengatakan sampai 8 jam. Ya, Nabi kita SAW, beliau sholat. Nah, nanti di azan subuh yang pertama sebagai azan yang membangunkan kaum muslimin dari untuk persiapan sholat subuh, ya, nah itu beliau tidur tuh. Tidur, tapi kita tahu tidur Nabi itu kan tidak tidur terlelap. Ya, nanti setengah jam kemudian Rasulullah SAW itu bangun untuk sholat subuh. Jadi beliau tidur itu di azan yang pertama. Jadi hampir sebagi malam itu beliau pakai memang untuk sholat. Dan para salafus soleh saya pernah baca dari beberapa kitab-kitab tentang orang-orang soleh itu, saya katakan memang nggak ada apa-apanya gitu ya. Ada yang sholat semalam suntuk coba nanti. Dari Isya sampai subuh sholat. Apalagi bulan Ramadan kayak begini. Nanti cobain ya. Kalau mau challenge yourself ya, atau challenge ourselves, misalnya kita menantang diri kita, itu mulai dari jam 1 malam tuh coba sholat, bawa Quran, handphone segala macam sampai subuh. Kuat nggak kita? Jadi kalau kita mau melihat kualitas level iman kita itu ya kemampuan kita bertahan dalam sholat. Di situ. Ya, jadi sering saya bilang kita berani rapat yang bersifat duniawi segala macam gitu kan. Ini silakan, tidak masalah. Bagian iman kita. Tapi pernahkah kita berlama-lama untuk Allah? Ya, apalagi bulan Ramadan nih. Ya, bulan Ramadan, subhanallah ya. Jadi ngantuk, cuci lagi muka. Lawan gitu kan. Itu. Kalau bisa nyobain itu keren. Ya, jadi ulama juga sama. Berarti kita nggak boleh dong rapat-rapat atau mungkin kegiatan malam. Saya pribadi sekarang bahkan kajian-kajian pun yang malam saya nggak mau lagi. Kenapa saya nggak mau? Karena Nabi tidur habis Isya gitu loh. Itu ya. Makanya kajian-kajian saya hampir-hampir nggak ada malam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berarti kita nggak boleh begadang. Boleh kalau begadangnya dalam urusan menuntut ilmu agama. Itu boleh. Silakan kalau itu. Jadi dia capeknya dia dalam urusan agama. Baca kitab, baca Quran, silakan. Tapi yang sifatnya ya dunia-dunia dengan angka-angka hitungan, saya kira mungkin sudah saatnya itu dialihkan. Ya, dipindahkan. Mungkin ke waktu siangnya atau sekalian pindah ke malam. Ya, tempat tidur. Jadi ya begitu. Makanya beberapa yang mahasiswa atau saya katakan, kenapa nggak mencoba tidur aja habis Isya? 12 biasanya dok. Tidak mungkin. Kalau orang sudah niatnya mau sholat malam, pasti dibangunkan Allah. Tergantung niat kita tidur. Nah, makanya Nabi Rasulullah SAW kan mengatakan bahwa qailullah lah kalian, tidurlah siang kalian, karena tidur siang itu akan menguatkan kalian untuk bangun. Urusan tidur aja diurus sama Islam juga, Masya Allah. Qailullah itu waktunya berapa lama ya baiknya dok? Dan ada inspirasi yang bisa diambil ya, alhamdulillah.
Iya, baik. Terima kasih Bang Tawisu untuk pertanyaannya. Kita akan lanjutkan. Cik, baik. Kita akan lanjutkan. Dan tadi mudah-mudahan sudah terjawab ya Bang untuk pertanyaannya. Siap, jazakallah khair Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima Yang kasih. Kita tadi coba kaidah beralih itu sih. ke pertanyaan-pertanyaan lain. Apakah ada yang raise hand lagi? Mungkin bisa dibantu atau kita ke chat dulu ya. Baik, ada yang bertanya atas nama sahabat Ella. Sahabat Ella bertanya, Ustadz Dok, dalam kondisi seperti ini di masa pandemi, obat apa yang paling baik? Tentunya dengan doa-doa kita kepada Allah dan agar tidak menjadi parno. Parno kan kaitannya dengan pikiran. Apalagi sekarang ada jenis virus yang bermutasi dan lain hal sebagainya. Kalau pertanyaannya obat apa? Ini obat semua. Ini semua ya? Ya, ini obat semua. Ya. Insya Allah. Cuman yang jadi masalah, mau sepowerful apapun minuman ini, tumbuhan ini, kandungannya segala macam, tapi kalau yang minumnya dalam keadaan cemas, nggak bermanfaat. Ya, nggak bermanfaat. Nggak banyak manfaat. Artinya kita harus kembalikan keadaan saat ini betul-betul kembali kepada keimanan. Artinya ilmu-ilmu yang kita pelajari tentang ikhtiar, tentang tawakal segala macam, ya tetap sudah saatnya kita pakai di sini. Contoh, simpelnya begini. Kira-kira yang naik pesawat Sriwijaya yang kemarin jatuh itu sudah negatif virus nggak itu? Sudah lah, orang naik pesawat kan sekarang antigen. Iya, dirapid dulu betul. Tapi Allah buktikan, ternyata kalau Allah mau ambil aja. Gitu loh. Iya. Jadi kayak seakan-akan Allah ingin ngasih tahu, ente itu jangan ribet banget dengan kayak begituan. Kalau emang ajalnya, aku ambil nyawa gitu loh. Seakan-akan ngomong kayak begitu. Dan ini kan akhirnya kita kalau dengan pemahaman kayak begitu ya, apalagi yang kita mau parnoin. Iya. Iya kan? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah atau apapun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi ini semua ikhtiarnya. Apakah di sini menjamin orang itu tidak kena? Enggak juga. Tapi kalau kita katakanlah sudah tenang, kembalikan sama Allah, maka Allah jadikan mereka-mereka ini sebagai salah satu caranya Allah menjaga kita. Karena kan nggak mungkin, ibarat kata mau Allah menurunkan malaikat untuk melindungi kita dari virus, kan enggak. Tidak seperti itu caranya. Tapi Allah memberikan cara lain gitu loh. Iya. Sebagaimana ada hal yang lucu yang pernah saya dapatkan ya. Subhanallah, ada seorang bapak-bapak, ya salah satu karyawan di salah satu BUMN. Saya tahu nih bapak setiap pekan swab. Setiap pekan. Saking cemasnya, saking takutnya gitu kan. Akhirnya dia sendiri yang kena. Subhanallah. Ya, jadi saya katakan, kecemasan adalah musuh paling utama dalam pengobatan. Jadi bagaimana mengendalikannya? Ya iman. Balikin aja iman. Balikin saja ke hati kita, balikin sama Allah. Dan ada sempat ibu-ibu kemarin ada sempat dia konsul ke saya, Dok, saya satu keluarga kena virus ini. Ngomong COVID karena virus saja, karena kalau COVID ditulis juga nanti dihapus statusnya, jadi virus saja. Karena banyak orang luar biasa sekarang ketakutannya. Nah, singkat cerita ibu tuh, saya merasa ada itu Kang Zikri, ada ketakutan saya bilang dalam ucapan-ucapan dia yang konsul ke saya itu. Saya bilang, Bu, maukah ibu saya ajarkan suatu doa? Saya bilang, mau Dok. Dia bilang, apa? Coba ibu doa begini. Ya Allah, jika seandainya ajalku memang ada pada COVID ini, pada virus ini, maka terimalah syahidku ya Allah. Ya, terimalah kematianku dan ridolah kepadaku ya Allah. Namun jika tidak ya Allah, sembuhkan aku dengan semudah-mudahnya. Sembuhkan aku dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Dia waktu baca tulisan saya itu sampai nangis dia bilang. Jadi berkata titik iman itu baru tersentuh dengan doa itu. Yaitu hidayah semua dari Allah. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya apalagi kita banyak sekali kayak beginian ya. Mau ada pandemi, mau nggak ada pandemi, mau nggak ada virus, mau nggak ada virus. Kalau ini jadi kerutinan tiap hari, apa yang perlu dikhawatirkan? Apalagi imannya sudah terjaga dengan Al-Quran ya, atau mungkin dengan ilmu-ilmu syar'i. Demikian. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Dan pertanyaan selanjutnya kita akan coba sapa siapa nih?
Apakah ada yang bisa kita berikan kesempatan? Sahabat Almira Yasmin Zafira, boleh untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, Assalamualaikum. Sahabat Almira, boleh di-unmute dulu? Ya, atau boleh dibantu Astu unmute mungkin? Ya, masih menyimak? Jika tidak, kita beralih ke sahabat yang lain. Kita berikan kesempatan untuk siapa nih? Sahabat kita atas nama siapa? Santi Lestari. Baik. Assalamualaikum, sahabat Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini dengan Almira ya? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pertanyaannya, sahabat Almira. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Maaf saya bertanya, kalau untuk memaksimalkan otak anak bayi yang usia 8 bulan, bagaimana caranya ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah tangkap, bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan otak bayi usia 8 bulan? Apakah ada ikhtiar juga melalui pendekatan ini? Lagi dapat ide resep. Coffee break dulu. Ini secang break ya. Ya, secang break. Yang mana tadi? Baik, alhamdulillah. Masih ada yang berisi ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi ini isinya temulawak, kunyit, kunyit, pandan ya, pandan. dan secang. Wih. Jadi ini apa ya? Gak ada di buku, cuman bahannya disebutkan di buku. Alhamdulillah. Ini resep bisa dipakai juga buat bersih-bersih liver nih. Oh, liver ya. Bersih liver. Alhamdulillah. Karena banyak orang sekarang livernya kacau. Kalau liver kacau biasanya moodnya kacau. Oh, jadi berpengaruh ke mood. Banget. Jadi makanan itu pengaruhnya juga ke behavior, ke perilaku, sikap. Makanya ada istilah you are what you. Bukan, good food is good mood. Oh, good food is good mood. Ya. Itu istilah mereka. Jadi makanan-makanan yang masih tinggi mineral, asam amino segala macam itu dia memberikan mood yang baik ke tubuh kita. Oh, Masya Allah. Gitu. Baik. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu yang tadi bertanya tentang anaknya yang 8 bulan ya. Insya Allah semoga Allah jaga. Amin. Jadi pertama kalau anak itu masih ASI, maka saran saya ASI-nya perlu di booster. ASI-nya ibu, mungkin yang memberikan ASI perlu di booster. Itu resepnya juga sudah ada dalam buku resep ini, saya tahu saya. Booster ASI ya, tapi kalau Bapak Ibu atau Ibu mau lihat di IG juga banyak dengan hashtag atau tagar booster ASI JSR seingat saya. Ya. Itu salah satunya. Jadi ASI-nya pun itu bisa dioptimalkan ya kandungannya dengan salah satunya kurma, madu, kacang-kacangan ya, termasuk rimpang-rimpang kayak begini, termasuk habatus sauda juga bisa Anda berikan. Dan bisa juga Ibu ya mungkin mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya menguatkan fungsi otak ya. Terutama makanan-makanan yang berbasiskan pada lemak-lemak yang baik seperti zaitun atau VCO atau mungkin juga ikan. Ikan itu sebenarnya kalau boleh saya sarankan makan ikan itu semua. Ya, ikan itu sama sisik-sisiknya dimakan karena kolagennya itu ada pada sisik. Ya, jadi kalau makan ikan, cari ikan yang di presto, ikan yang di bisa dimakan sama sisiknya. Nah, gitu. Itu juga akan menguatkan karena omega 3 dan atau lemak baik yang ada pada ikan itu bagus. Cuman kalau boleh saya sarankan lebih bagusnya kalau Anda bisa mendapatkan ikan-ikan yang tumbuh liar, bukan ikan ternak. Ya. Karena rasanya beda. Udah pernah nyobain ikan lele yang diternak sama ikan lele liar? Yang lele liar belum pernah. Nah, lele liar beda rasanya. Ya, maka kalau saya dikasih gurame sama gabus, saya akan pilih gabus. Karena gabus biasanya sebagian besar masih liar. Ya, gitu loh. Rasanya beda. Ya, ikan. Jadi ikan tuh tadi kalau seandainya tepung ikan itu ya, tepung sisik ikan itu dibikin tepung itu kolagennya luar biasa itu. Kolagen itu kan salah satu bahan yang bisa mengatasi peradangan. Itu kolagen kan zikri. Kemudian juga dia juga bisa untuk kulit ya. Kulit. Gitu kan. Jadi sebenarnya
glowing itu kalau ngerti bikin sel dalam tubuh kita ini ceria, bahagia. Oh, Masya Allah. Jadi glowing sendiri nanti dia. Iya, Jadi nggak usah khawatir dengan nggak usah perlu macam-macam apalagi pakai bahan kimia. Nah itu ya saran saya kepada ibu dan termasuk situ mulai ibu konsumsi. Kalau bayinya ibu sudah mendapatkan makanan pendamping ASI, ya maka masukkan di situ. Jadi misalkan begini ya, saya kasih tahu caranya. Anda bikin bubur ikan nanti di situ Anda tambahkan misalkan campur dengan beras coklat nanti Anda tumbuk hancurkan kan jadi bubur tuh. Nah ikan nanti Anda ambil ikan sudah juga untuk dikasihkan pada bayi Anda, ya kemudian tambahkan sedikit sama minyak zaitun, tambahkan sedikit madu atau bee pollen, itu tasty banget dan enak banget. Tambahkan sedikit garam. Itu anaknya insya Allah akan jadi cerdas ya, pintar juga dan termasuk juga kalau mulai ibu mungkin biasakan sekarang mengkonsumsi probiotik ya. Makanan-makanan probiotik kayak tempe ini kan probiotik nih, atau mungkin cairan probiotik itu sendiri juga perlu Anda konsumsi setiap hari karena probiotik juga salah satu yang menguatkan fungsi otak. Jadi kalau pengen mudah ngapal Quran, salah satunya ya coba rutinkan minum probiotik tiap hari. Ya di herbal kayak beginian. Iya, baik, alhamdulillah. Nah ini spoiler ya untuk tadi yang bertanya. Ada resep ASI booster di buku ini. Saya tadi nyari-nyari daftar isi ada nggak ya? Oh ternyata ada. Nanti silakan dibuka halaman 266. Kalau misalnya buku ini sudah ada di tangan Anda. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi mungkin akan coba kita optimalkan dari mana nih? Ada dari sahabat Anike Rustam dari Batam, Masya Allah. Yang ingin ditanyakan, apa obatnya untuk jantung yang sudah dipasang ring? Penyumbatan jantung katanya, ring penyumbatan jantung. Mohon solusinya, barangkali ada pendekatan organik GSR yang bisa dilakukan. Oke. Abang jamunya masih sibuk. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi sudah terjawab ya, mungkin dengan testimoninya yang tadi ya, Pak Rizal, Kang Rizal ya, Rizal Andi tadi yang Masya Allah beliau itu sudah benar-benar mau pasang ring setahu saya. Ya, tadi cerita beliau itu dan subhanallah, biiznillah akhirnya beliau yang saya biasanya selalu tanya, apakah Anda cuma minum herbal saja? Jawabannya tidak. Pasti ada perubahan pola makan. Pasti ada. Kalau makan nggak diubah, ini semua tidak akan banyak faedah. Artinya apa? Kalau pagi, siang, malam makannya masih sama kayak sebelum dia sakit, jangan berharap banyak. Ya. Artinya tadi beliau sempat ceritakan mulai terbiasa makan ubi kukus ya, singkong rebus segala macam gitu ya. Kemudian juga makan makanan yang katanya beliau juga penggemar kuliner ya. Itu akhirnya sekarang mulai diperbaiki pola-pola itu. Ternyata itu boleh saya katakan 60% lebih kesembuhan itu akan tercapai dengan itu. Ya, jadi itu salah satunya. Jadi apa yang harus Anda kerjakan? Perbaiki pola makan. Ya, mungkin bahasa kita itu clean eating atau eating clean. Ya, jadi makanan-makanan yang sifatnya melemahkan atau memberatkan tubuh khususnya pencernaan itu di stop dulu lah, diganti. Nasi ganti sama beras coklat, beras hitam, beras merah dibatasin. Ya, kemudian makan-makan tinggi serat, ya banyak tuh ya. Kita bisa makan sayur-sayuran, ya pecel nggak apa-apa, karedok pecel boleh ya. Nggak masalah. Ya. Apalagi misalkan kacangnya tidak digoreng tapi disangrai aja, ada minyak jadinya kan. Iya, betul. Itu salah satu caranya. Ya, jadi biasakan maaf. Jadi alhamdulillah. Jadi biasakan dengan makanan-makanan alami yang tidak diolah, tidak diproses. Harus ada perbaikan pola makan. Apalagi biasanya sudah pasang ring ya. Itu akan ada obat untuk pengencer darahnya. Betul? Iya. Akan ada obat untuk mengontrol kolesterolnya. Akan ada obat untuk melancarkan BAB-nya. Saya tahu, karena pernah jadi dokter. Ya, berarti caranya gimana? Ya, Anda harus tetap ya mungkin kontrol sama dokter, tapi yang paling utama adalah coba cari substitusinya. Cari substitusi dari obat-obatan tadi yang bisa Anda dapatkan di makanan. Contoh, pengencer darah. Tadi kan sudah jelasin tuh, ngandalin bawang putih, cuka apel yang beliau sampaikan tadi. Itu resep di hashtag saya ada di IG, judulnya resep jantung GSR. Ini juga pernah saya pakai untuk orang yang memasang Masya Allah. sebut aja. Masya Allah. Ya. Itu jadi madu,
kemudian bawang putih, kemudian cuka apel sama jahe. Iya. Jadi 4 bahan ini itu diolah, itu mulai dirutinkan. Kalau seandainya Anda nggak mau ribet, nggak mau repot, perbanyak konsumsi makan bawang-bawangan untuk pengencer darahnya. Merah, putih, bombay, bawang dayak, makan semua tuh. Berarti saya makan bawang, nggak perlu makan bawang. Bikin sup, bawangnya banyakin, airnya diminum. Iya betul kan ya. gitu. Gampang kan? Nah itu salah satu. Kemudian serat-serat tinggi bisa Anda dapatkan dari mana? Rimpang-rimpang secara umum banyak tinggi serat ya. Kunyit, ya jahe segala macam, termasuk juga kurma juga bisa dipakai. Atau beberapa jenis serat-serat yang tinggi seperti rumput laut ya, kolang-kaling juga bisa membantu. Jadi bikin wedang yang isinya ini nggak ada di resep juga, tapi bisa Anda bikin di rumah. Air madu ya, masukin dalamnya kolang-kaling sama rumput laut. Itu juga sangat baik dalam melancarkan BAB. Atau kalau mau lancar lagi bisa juga pakai lidah buaya. Lidah buaya. Banyak banget yang bisa dipakai sebenarnya. Sedikit tahu ilmunya, Anda bisa ngolah pola makan ya. Pola makan diubah, diperbaiki sehingga subhanallah makanan tadi betul-betul berperan sebagai obat dan menjaga kesehatan. Jadi makanya ada satu filosofi atau mungkin kalimat yang disampaikan oleh Hippocrates atau Hippocrates itu dikatakan let the food be your medicine and medicine as your food. Jadi jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Jadi bayangkan kalau seandainya tiap hari pagi siang malam yang dimakan itu cuma sekedar memuaskan lidah. Sayang kan? Iya. Akhirnya apa? Kayak sekarang. Virus ini, wabah ini, pandemi ini menjadi tempat pemberian hasil ujian iman dan imun seseorang. Subhanallah. Rapornya sekarang dikasih. Iya. Imanmu selama ini, nih. Ternyata ente belum belajar agama dengan benar. Ketakutan luar biasa dengan virus. Ternyata imunmu selama ini gara-gara apa yang kau makan selama misalkan gitu ya. Bahasa rapotnya ngasih gurunya itu ternyata tidak mampu mengatasi atau tidak mampu membuatmu stabil secara imun. Jadi iman dan imunnya akhirnya goyang. Masya Allah. Itu mungkin. Aduh, jadi perlu banyak-banyak istighfar ini. Dan terakhir mungkin karena kita mau masuk Ramadan sekalian. Betul. Dan semoga Allah sampaikan kita di Ramadan. Amin. Ramadan ya boleh saya sampaikan atau boleh saya katakan adalah bulan iman dan bulan imun. Bulan iman, bulan imun. Bulan iman dan bulan imun. Kenapa bulan iman? Karena di bulan Ramadan kita betul-betul dipush untuk lebih banyak lagi berbuat baik, terutama beramal ibadah. Yeah. Dan iman itu tidak memerlukan makan yang banyak. Betul. Ya, sehingga selama Ramadan harusnya kita betul-betul menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk meningkatkan imunitas kita dengan tidak lagi memakan atau menggunakan pola makan seperti 11 bulan yang lalu. Iya. Nah gitu. Betul. Dan yang perlu dihati-hatikan adalah ketika buka puasanya dok ya. Iya. Ini kadang-kadang segala rupa menu dihadirkan karena seharian sudah puasa. Padahal tetap perlu dikendalikan ya. Alhamdulillah kalau sudah punya ilmunya kita bisa lebih leluasa untuk mengamalkan. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya untuk kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak Anda yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Mohon maaf sekali bagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat banyak tapi belum bisa kami sapa. Mudah-mudahan nanti ada majelis-majelis lain yang bisa kita saling bertukar pertanyaan dan mendapatkan ilmu lagi dari Dr. Zaidul Akbar. Baik, dokter sebelum closing oleh dokter mungkin saya ingin undang kembali Bang Tengku Wisnu. Apa nih Bang yang bisa dibagikan setelah tadi menyimak penjelasan dokter lalu juga melihat ini semua dan menyimak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, pesan untuk pemirsa apa yang ingin disampaikan? Baik. Oh baik, tampaknya sudah, ya. Baik, kita kembali ke sini saja ya barangkali. Terima kasih banyak juga kepada Bang Teguh Wisnu sudah hadir. Dan barangkali dokter sebagai penutup pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa termasuk dengan lahirnya buku ini yang insya Allah bisa menjadi ya ladang kesehatan, jadi ilmu yang bermanfaat. Kira-kira apa dok? Ya baik sekalian manusia ya yang Allah ciptakan dan takdirkan untuk menjadi khalifah ya di alam semesta ini khususnya di bumi ini memerlukan sarana dan prasarana untuk hidup sehat. Maka Allah menciptakan semua itu di atas buminya ini. Maka gunakanlah, optimalkanlah, jagalah baik-baik tubuh kita ini dan manfaatkanlah apa yang Allah ciptakan di sini dalam rangka melaksanakan peran kita sebagai khalifah dan Abdullah
Dan mudah-mudahan dengan itu semua kita dicatat menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Dan mudah-mudahan dengan buku yang saya tulis ini dan dirangkum ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya ya untuk umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia secara umum, dan juga katanya sudah dikirim ke beberapa negara kabarnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi syiar ya, syiar Islam kita, syiar dakwah kita, karena pesan yang biasa saya sampaikan dalam penghujung kajian juga dan di hari ini juga adalah mari kita jadikan kesehatan yang Allah berikan saat ini sebagai wasilah atau sarana untuk lebih taat lagi kepada Allah. Percuma sehat kalau tidak taat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga yang sudah mendapatkan buku ini bisa membacanya dan menyampaikan kepada orang lain, dan juga yang belum mendapatkannya dan mungkin belum bisa mendapatkannya bisa pinjam nanti ya kepada yang sudah mendapatkannya atau sudah membelinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kami semoga karya Dr. Zaidul Akbar ini menjadi amal soleh jariah yang insya Allah bermanfaat untuk dokter dan kita semua yang mendapatkan manfaat dari buku ini. Jazakallah khairan Dok atas kesempatan hari ini, insya Allah bermanfaat bagi yang sedang menyimak, dan selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.